Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali di suasana yang mulia ini, insyaallah dalam sebuah majelis ilmu. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung ya, tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertatap di dunia maya dalam rangka mempelajari kalam-kalamnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik, manusia yang sepatutnya paling kita cintai, yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir kelak, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang insyaallah istiqomah mengikuti syariat yang beliau ajarkan. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, tanpa berpanjang lebar, insya Allah kita akan melanjutkan materi kajian tafsir surat Al-Kahfi. Ya, untuk itu kepada Ustadz Kuat, waktu dan kesempatan kami persilakan. Ya. Baik, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Baik, alhamdulillah. Jelas, Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwan fillah sekalian yang kami muliakan, akhwati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghadiri majelis ilmu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin mudahkan masuk surga, maka dijadikanlah dia mudah dalam menuntut ilmu. Man salaka tariqan fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh suatu jalan menuju ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan pada diri seseorang, maka orang tersebut akan Allah mudahkan, Allah faqihkan di dalam ilmu-ilmu agama. Oleh karena itulah ini merupakan salah satu wasilah kita di dalam menuntut ilmu. Ikhwan fillah sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Insyaallah nanti kita akan lanjut pada ayat yang ke-4 dan 5. Mudah-mudahan memadai, dan mudah-mudahan majelis kita menjadi satu majelis yang di dalamnya terdapat para malaikat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa majtama qaumun fi buyutin min baitillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakkarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, membaca kitabullah, saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka ketenangan. Mereka akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah, yang mana para malaikat-malaikat tersebut akan menyebut-nyebut nama kita di sisi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, yaitu para malaikat-malaikat yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut yang nama kita disebut-sebut oleh
makhluk langit, yaitu para malaikat. Disebut-sebut ini artinya adalah didoakan supaya senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat yang keempat dari surat Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Wa yunzira. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan alladzina kepada orang-orang yang qalu, mereka mengatakan ittakhadha, sesungguhnya telah mengambil Allah waladan, seorang anak. Pada ayat yang keempat, ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan liyungdira ba'san syadidan min ladunhu, bahwasannya Al-Qur'an itu merupakan peringatan dan pemberi peringatan, kemudian memberikan penjelasan-penjelasan serta azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang ingkar diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan lebih khusus lagi, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah mereka-mereka yang mengatakan qalut takhadallahu walada. Mereka yang mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengambil, menjadikan, memerlukan seorang anak. Di dalam kaidah usul tafsir, zikrul khas ba'dal 'am yadullu ala ahammiyati. Menyebutkan satu kekhususan setelah kalimat yang umum memberikan makna akan arti penting ayat tersebut. Yang umum adalah bahwasannya Allah akan memberikan peringatan serta balasan yang sangat keras kepada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi, jadi maknanya terlebih lagi kekafiran itu dengan cara mengatakan bahwasannya Allah memiliki seorang anak. Ini merupakan satu kekafiran, satu penyelewengan, satu perbuatan yang sangat khusus yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Karena banyak sekali kekafiran-kekafiran yang akan diazab oleh Allah, namun kekafiran kali ini merupakan kekafiran yang sangat-sangat zalim. Sangat-sangat luar biasa. Karena menganggap Allah itu membutuhkan sekutu. Siapa sajakah orang-orang tersebut? Yang pertama adalah mereka yang mengatakan bahwasannya Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah, tiada lain adalah kaum Yahudi. Yang kedua adalah kaum Nasrani yang mengatakan adalah Isa merupakan putra dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang musyrik Arab yang mengatakan bahwasannya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan putra dan putri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan satu kalimat, satu kata yang menyebabkan kemurkaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 30, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikian itu ucapan mereka. Dengan mulut mereka.
mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Ikhwan dan akhwat fillah sekalian yang kami muliakan, jadi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan siapa mereka yang mengatakan qalu takhadallahu walada. Yang pertama adalah Yahudi yang mengatakan Uzair merupakan putra dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Uzair itu? Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasannya Uzair merupakan salah seorang kaum dari Bani Israel. Dahulu, ketika suku Amalik, kaum kafir yang dulu menguasai Palestina, berhasil mengalahkan Bani Israel, banyak ulama yang dibantai. Pemuka-pemukanya ditawan. Sementara itu, Uzair diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bisa menangisi nasib kaumnya. Menangisi para ulama yang telah meninggal dunia. Sehingga tidak ada yang mengajari Taurat. Beliau rajin menangis sampai kedua kelopak matanya sakit. Hingga suatu ketika Uzair ini melewati sebuah kuburan dan dia melihat ada wanita yang menangis di dekat kuburan sambil mengatakan, siapa yang akan memberi makan aku? Siapa yang akan memberikan pakaian kepadaku? Melihat itu, Uzair mengingatkan, wahai wanita, kamu kenapa? Siapa yang telah memberikan kamu sebelum kejadian ini? Si wanita itu menjawab, Allah. Kalau begitu, ingatlah, Allah senantiasa merupakan zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati, kata Uzair. Wahai Uzair, siapa yang mengajari para ulama sebelum Bani Israel? Tanya wanita itu. Allah, jawab Uzair. Lalu, mengapa kamu menangisi kepergian mereka? Tanya wanita itu. Maka tersadarlah Uzair bahwa dirinya sedang diingatkan. Kemudian beliau dinasihatkan. Wahai Uzair, pergilah kamu ke sana ke seberang sungai, kemudian mandi, kemudian kerjakan sholat 2 rakaat di sana. Nanti kamu akan bertemu dengan seorang tua, dan jika dia memberi makan kepadamu, maka makanlah. Pergilah Uzair mengikuti saran wanita tersebut. Di seberang sungai, dia bertemu dengan orang tua yang dimaksud, yang meminta Uzair untuk membuka mulutnya. Uzair pun membuka mulutnya, kemudian dia disuapi oleh benda seperti bara api sebanyak 3 kali. Luar biasanya seketika itu, Uzair langsung paham isi Taurat dan beliau menjadi orang yang paling paham isi Taurat. Sehingga kemudian beliau kembali menemui Bani Israel di kaumnya. Dan dia mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku datang kepada kalian dengan membawa Taurat. Wahai Uzair, kamu bohong, kata Bani Israel. Kemudian Uzair mengambil pensil dan beliau kemudian menulis semua isi Taurat dengan tangannya. Ketika beberapa ulama dari Bani Israel dibebaskan oleh kaum Amalik, mereka pun menyampaikan perihal Uzair kepada ulama-ulama tersebut. Akhirnya para ulama itu mengeluarkan naskah Taurat yang mereka sembunyikan di puncak-puncak gunung dan dicocokkan dengan tulisan Uzair. Ternyata isinya sama persis. Akhirnya, sebagian di antara mereka meyakini bahwasanya Uzair adalah anak Allah dan maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Allah Subhanahu wa taala mengutuk tabiat dan perbuatan orang-orang Yahudi. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Karena mereka mengatakan Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala, yang disebabkan Uzair adalah satu-satunya orang saat itu yang hafal isi Taurat. Namun tidak semua Yahudi sebetulnya
menganggap Uzair sebagai anak Allah. Namun karena kaum yang lain kemudian mendiamkan kaum yang menyebut Uzair anak Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebut di dalam surat Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, yaitu bukan golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-maghdub di dalam surat Al-Fatihah ini artinya adalah al-Yahud. Artinya adalah bangsa dan kaum Yahudi. Karena mereka telah mengatakan qalu takhadallahu walada. Allah membutuhkan seorang anak yang dalam terminologi Yahudi adalah Uzair. Kemudian golongan yang kedua yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kaum Nasrani. Mereka mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang anak. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah salah satu di antara unsur yang tiga. Wa ma min ilahin illa wahid. Ketahuilah, sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang esa. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir tersebut akan Allah timpakan siksaan yang sangat pedih. Masya Allah. Dalam firman yang lain, dalam surat Al-Maidah ayat 17, Allah menyampaikan, Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihub ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang anak, yaitu Al-Masih, putranya Maryam. Sungguh firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hal ini banyak sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai iwajan qayyiman, sebagai satu kitab yang tidak bengkok, yang meluruskan kitab-kitab suci yang lain. Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 117. Wahai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui pada apa yang ada padamu. Ikhwah fillah sekalian yang kami muliakan. Jadi kekufuran orang-orang Nasrani ini bukan karena akhlak mereka, tapi karena i'tiqad mereka, akidah mereka, keyakinan mereka yang menjadikan Al-Masih, yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai putra Allah Subhanahu wa taala, padahal telah jelas bahwasannya Nabi Isa alaihissalam merupakan hamba dan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah sekalian yang kami muliakan. Kisah kisah Nabi Isa alaihissalam ini satu kisah yang cukup menarik di dalam Al-Quran. Saat itu Bani Israel di Palestina sekarang, Yerusalem, saat itu dikuasai oleh Kekaisaran Romawi dengan Kaisar Herodes. Lalu salah satu dakwah Nabi Isa alaihissalam, pertama
beliau menyampaikan bahwasannya di akhir nanti akan hadir seorang nabi dari kalangan Bani Ismail, dari kalangan bangsa Arab. Karena bangsa Arab ini dikenal dengan nama Bani Ismail. Orang Yahudi sangat marah karena mereka menunggu kedatangannya Nabi yang merupakan anak keturunan mereka. Mereka adalah Bani Israel ini. Israel ini adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini putranya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki dua putra. Pertama adalah Nabi Ishak, yang kedua Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian menurunkan bangsa Arab, dan Nabi yang terakhir lahir dari keturunan ini diutus pertama kali di Jazirah Arabia adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian putra yang kedua adalah Nabi Ishak. Nabi Ishak memiliki beberapa orang putra, salah satunya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub kemudian beranak berketurunan dan menurunkan bangsa-bangsa suku-suku dari Bani Israel. Harapan orang-orang Yahudi, Nabi akhir zaman ini berasal dari kalangan mereka. Namun apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam, bahwasannya Nabi akhir zaman nanti akan lahir dari bangsa atau akan lahir dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, sehingga menyebabkan orang-orang Yahudi marah saat itu, dan mereka ketakutan akan tergeser hegemoninya di kalangan orang-orang di wilayah Palestina. Oleh karena itulah kemudian mereka membuat tipu muslihat dengan menyampaikan kepada Kekaisaran Roma saat itu bahwasannya nanti Nabi Isa alaihissalam akan memproklamirkan diri sebagai seorang raja dan menggeser kekuasaan dari kaum Romawi. Oleh karena itulah Kaisar kemudian mengutus pasukan orang untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa alaihissalam kemudian pada gilirannya, jadi orang yang disalib ini, dalam terminologi tiga agama ini beda-beda. Pertama, dalam pemahaman Yahudi, orang yang disalib ini adalah seorang kafir, orang yang menyimpang dari ajaran-ajaran Yahudi, dialah Nabi Isa alaihissalam. Dalam terminologi Kristen, Nasrani, orang yang disalib ini adalah anak Tuhan yang diutus ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan dalam terminologi Islam, yang mana Islam ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qayyiman, agama yang meluruskan, agama yang menjadi hakim dari agama-agama sebelumnya, menyampaikan bahwasannya yang dibunuh, yang disalib bukanlah Nabi Isa alaihissalam, tapi orang yang diserupakan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, siapakah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam? Pemahaman kita dari mulai zaman SD, SMP, SMA, terkenal satu nama, namanya adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskaritus. Yang nama ini bersumber dari Injil kanonik Lukas, Matius maupun Markus. Merupakan salah satu murid dari Yesus, dari Nabi Isa di antara 12 muridnya yang kemudian melakukan penyelewengan, memberikan informasi kepada orang-orang Yahudi dan kepada pasukan Romawi tentang keberadaan Nabi Isa alaihissalam dan mengambil upah dari itu dengan mengambil sebesar 30 keping uang emas. Itu dalam cerita-cerita di dalam Injil Markus, Matius maupun Lukas. Nah, apakah betul yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot yang merupakan salah satu Hawariyun, yang merupakan salah satu
teman dekat dari Nabi Isa alaihissalam. Ternyata di dalam tafsir Ibnu Katsir bisa kita baca bahwasannya yang diserupakan bukanlah orang tersebut. Akan tetapi merupakan salah satu orang di antara 12 orang murid-murid Nabi Isa alaihissalam yang dikenal dengan nama Hawariyun. Jadi Nabi Isa alaihissalam memiliki 12 orang murid yang setia, yang mencintai dan mengikuti ajaran Isa alaihissalam, menerima sepenuhnya ajaran Isa alaihissalam, dan mereka memproklamirkan diri sebagai seorang Muslim. Tidak mungkin mereka kemudian melakukan pengkhianatan. Oleh karena itulah dalam riwayat Ibnu Abbas yang disuguhkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan, sebelum Isa alaihissalam diangkat ke langit, beliau kemudian memberikan tawaran kepada 12 muridnya, siapakah di antara mereka yang ingin diserupakan wajahnya menjadi wajah Nabi Isa alaihissalam. Ada salah satu orang muridnya menginginkan itu. Tapi kemudian Nabi Isa mengulangi sampai 3 kali, hingga akhirnya orang tersebutlah terpilih untuk diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa alaihissalam menyampaikan, siapapun yang kemudian berkenan dan ikhlas wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, maka akan menjadi temannya di surga kelak. Pemuda itu pun dengan ikhlas menjadikan dirinya serupa dengan Nabi Isa atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan dialah kemudian yang disalib dan disiksa oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Romawi serta dibunuh, yang disangkakan itu adalah oleh agama-agama yang lain sebagai bentuk dari penebusan dosa kepada seluruh umat manusia. Nah, ikhwan dan akhwat fillah sekalian yang kami muliakan, adapun dari segi akidah Nasrani sendiri, sebetulnya dari awal-awal kemunculan kekristenan, masyarakat Kristen terbagi menjadi 2 pendapat tentang Nabi Isa alaihissalam. Pertama adalah yang tetap meyakini Nabi Isa sebagai Rasul, dan yang kedua adalah yang meyakini Nabi Isa memiliki sifat-sifat ketuhanan, bahkan menjadi Tuhan itu sendiri. Lalu dibentuklah satu konsili pertemuan di antara pembesar-pembesar gereja saat itu di Nicea, salah satu wilayah di Turki pada tahun 325, yang dikenal dengan nama Konsili Nicea, yang menetapkan bahwasannya Isa alaihissalam merupakan salah satu Tuhan di antara Tuhan mereka karena memiliki sifat-sifat ketuhanan. Dan turunnya Al-Quran telah membantah anggapan, telah membantah akidah itu semua. Bahkan Nabi Isa alaihissalam kelak ketika akhir zaman nanti akan turun kembali ke dunia, dan beliau akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan hidup kurang lebih selama 40 tahun sebelum beliau meninggal. Beliau akan membunuh Dajjal, memimpin kaum muslimin mencapai kejayaan, kemudian beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan beliau akan menghapuskan jizyah atau pajak. Itu ikhwan dan akhwat fillah sekalian. Jadi sungguh keji sekali orang yang mengatakan bahwasannya wa yunzirul ladzina qalu akhadallahu walada. Dan sungguh Allah akan memberikan balasan yang sangat pedih kepada siapapun yang mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang anak. Padahal akidah kita sudah sangat jelas bahwasannya kul huwallahu ahad. Allah adalah zat yang besar. Terhadap Nabi Isa alaihissalam ini, agama Islam merupakan agama yang wasaton, berada di tengah-tengah. Yahudi memposisikan Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang yang kafir, orang yang ingkar terhadap agamanya. Kristen, Nasrani, menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan
di antara salah satu Tuhan sembahan mereka. Akan tetapi Islam, agama yang kita anut ini, menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai hamba dan rasulnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus untuk manusia. Beliau adalah seorang nabi yang memiliki mukjizat, seorang nabi yang memiliki keistimewaan, namun tidak melebihi derajat kemanusiaan. Beliau tetap manusia biasa, hidup dan nanti akan mengalami kematian. Itulah ikhwan dan akhwat sekalian, kurang lebih tafsir ayat yang ketiga. Jadi mudah-mudahan kita diteguhkan dalam iman dan Islam kita, tidak bergeser keyakinan, karena banyak sekali, saya sendiri, Masya Allah, keimanan itu seperti memegang bara api yang panas. Ini sebagai ibrah ya kawan-kawan sekalian. Saya punya kawan, mondok dulu, salah seorang yang sangat cerdas. Hafalan Qur'annya 17 juz pada saat itu. Namun setelah keluar dari pondok, mengenal pergaulan, mengenal wanita, tertarik dengan wanita Nasrani. Dan nah ini dia, fitnah itu luar biasa. Salah satu fitnah terbesar adalah fitnah cinta terhadap wanita. Karena saking cinta kepada wanita Nasrani, pada saat menikah, kemudian menggunakan tata cara Kristen dalam menikah, otomatis dia masuk agama Kristen. Tak lama setelah menikah, meninggal, kondisi tabrakan di Tawangmangu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Ini Masya Allah. Jadi orang yang hafal Al-Quran, hampir hafal Al-Quran sekalipun, kalau keyakinan, keimanan tidak terus terjaga, maka akan mudah tergoda oleh fitnah-fitnah yang ada di dunia ini. Fitnah harta, fitnah tahta, fitnah wanita, kalau wanita fitnah pria. Sehingga ikhwan dan akhwat fillah sekalian, jagalah keimanan kita dengan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan taufiknya. Sehingga salah satu fungsi dari bacaan surat Al-Kahfi yang biasa kita baca malam Jumat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adha'a bainal jum'ataini. Allah akan menerangi kita, memberikan cahaya kepada kita di antara dua Jumat. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita, akan melindungi kita, akan terus membimbing kita di jalan kebaikan selama kita menjauhi dosa-dosa yang besar. Baik, mungkin ayat 3 aja sudah cukup panjang, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kita berjumpa kembali di waktu dan kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Guat atas pemaparannya. Luar biasa ya, seperti yang kemarin saya sampaikan. Jadi alhamdulillah gitu, dalam setiap pertemuan selalu ada saja yang baru yang kita dapatkan gitu. Kalau dulu saya pribadi sering mendengar tentang terjemah bahwa Yahudi itu menganggap Uzair adalah anak Allah gitu. Kemudian menganggap Nasrani menganggap Isa adalah anak Allah gitu. Tapi siapa Uzair, siapa dan bagaimana Nabi Isa sampai kemudian dianggap sebagai Tuhan, termasuk tadi penjelasan siapa muridnya yang kemudian diserupakan dengan Nabi Isa, itu belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Baik, kita masih memiliki beberapa waktu. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan, boleh, silakan. Mungkin dari apa yang Ustadz Guat tadi sampaikan atau mungkin ada hal yang lain, silakan.
Adakah? Baik, kalau belum ada sambil menunggu yang lain, Akuat. Jadi saya ingin sedikit mengkonfirmasi mungkin. Jadi terkait Yudas Iskariot ini artinya dalam penjelasan Ibnu Katsir itu tidak ada gitu ya, tidak ada sumbernya begitu. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, kalau berkaitan dengan muridnya itu pun tidak disebutkan di dalam penjelasan sumber Islam, bahwa siapanya itu tidak jelaskan ya. Ya. Kedengaran, Akuat? Yang kedua ini agak ini. Lup, Kang Agus. Lup. Yang kedua, murid yang mau diserupakan dengan Nabi Isa itu pun tidak gitu ya. Dengaran pas. Oke. Baik. Yang pertama berkaitan dengan nama Yudas Iskariot. Nama Yudas ini sumber nama tersebut kebetulan dari 3 Injil kanonik, 3 Injil yang masyhur, Lukas, Matius, dan Markus. Sedangkan Injil Yohanes sendiri tidak menyebutkan nama tersebut, yang merupakan salah satu di antara 12 murid-murid Yesus. Ada satu lagi nama Injil yang kemudian menyebutkan nama Yudas Iskariot, yaitu Injil Barnabas. Tapi Injil Barnabas ini di kalangan kekristenan merupakan salah satu Injil yang tidak diakui. Berdasarkan riwayat Ibnu Katsir, beliau menepis nama Yudas Iskariot sebagai murid Yesus yang disalib. Alasannya begini. Hawariyun merupakan murid-murid yang sangat setia kepada Nabi Isa alaihi salam. Hawariyun ini berasal dari kata Habasyah. Hawaro artinya putih suci. Hawariyun merupakan isim jamak atau bentuk kata majemuk karena jumlahnya lebih dari 3, yakni 12 orang. Dari keyakinan Nasrani maupun apa yang tertulis di dalam Al-Quran, sepakat bahwasannya murid sejati Nabi Isa alaihissalam adalah 12 orang. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya karakteristik murid-murid Yesus atau murid-murid Isa alaihissalam, Hawariyun ini merupakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak mungkin melakukan pengkhianatan kepada Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan di dalam cerita-cerita yang kita dengar, bahwasannya Yudas Iskariot ini merupakan salah satu murid Yesus yang berkhianat, yang memberikan laporan kepada Yahudi untuk menjelaskan di mana posisi Yesus, sehingga dengan mudah kemudian kaum Yahudi atau kemudian dengan mudah kaum Yahudi dan orang-orang Romawi menangkap Nabi Isa alaihissalam dan menghukumnya. Nah, oleh karena itulah, maka dengan karakter ini kemudian Ibnu Katsir menyampaikan tidak mungkin bahwasannya orang yang dijamin dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istilah Hawariyun, dengan sebutan yang istimewa, karena Hawariyun ini satu grup khusus murid-murid yang hanya disematkan kepada Nabi Isa alaihissalam saja. Tidak mungkin mereka-mereka murid yang telah menerima Allah dengan seutuhnya kemudian melakukan pengkhianatan. Lalu ditemukanlah satu athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwasannya ketika orang-orang Romawi dan Yahudi mulai mendekat ke tempat Nabi Isa alaihissalam bersembunyi bersama murid-muridnya, kemudian Nabi Isa alaihissalam menawarkan kepada murid-muridnya, apakah di antara kalian
yang kemudian bersedia diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Nah, ada satu orang yang ngacung saat itu, namun Nabi Isa alaihissalam kemudian tetap memberikan tawaran lagi, siapakah di antara kalian yang ingin diserupakan denganku? Orang itu ngacung lagi, tapi tapi kemudian tidak dihiraukan kembali sampai dengan yang ketiga. Nabi Isa menyampaikan, siapakah di antara kalian yang ingin diserupakan denganku? Kemudian orang tersebut ini kembali, mengacung kembali, sehingga Nabi Isa kemudian mempersilahkan orang itu. Karena Nabi Isa menyampaikan, mereka yang rela untuk diserupakan denganku, maka akan bersamaku di surga. Oleh karena itulah, di antara salah satu orang sahabat itu diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, lalu sahabat tersebut kemudian disalib dan dibunuh. Hal ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 111 sampai 112. Wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam yang setia, berimanlah kepadaku dan Rasulku. Mereka menjawab, kami beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi mereka Hawariyun ini disebutkan sebagai orang-orang yang berserah diri atau orang-orang yang muslim. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang beriman yang tidak mungkin melakukan pengkhianatan. Sehingga nama Yudas Iskariot di dalam definisi dan pendapat dari Ibnu Katsir, yang saya cenderung dengan pendapat ini adalah nama lain yang bukan termasuk atau merupakan satu nama dari nama Yudas Iskariot ini, bukanlah satu nama yang kemudian disalib. Oleh karena itulah, namun Ibnu Katsir juga di dalam tafsirnya tidak menyebut secara eksplisit siapa nama orang tersebut. Yang terpenting sebetulnya terkait dengan nama memang tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah rangkaian peristiwanya, rangkaian konstruksi peristiwanya, sehingga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran yang ada di sana. Bahwasannya seorang nabi mesti memiliki para penolong setia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau memiliki sahabat-sahabat yang terbaik yang dikenal dengan nama kemudian Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Khulafa Ar-Rasyidin, pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Setiap nabi memiliki teman dekat. Nabi Musa memiliki teman dekat Nabi Harun alaihissalam. Sehingga kita berharap sebetulnya di antara kita memiliki teman-teman dekat yang senantiasa memberikan dan membimbing kita ke arah kebaikan. Kita ciptakan hawariyun di sekitar kita dengan salah satu wasilah terkecilnya adalah insya Allah dengan pengajian ini insya Allah. Itu Kang Agus sekilas. Ya, Adrenan, Ustaz Kuat atas penjelasannya. Terima kasih banyak, sudah cukup jelas sekali. Baik, mangga dari rekan-rekan yang lain masih ada waktu. Boleh mungkin satu pertanyaan lagi, silakan. Kalau akhwat misalnya tidak dengan suara, pakai pertanyaan juga boleh, titik. Ya, boleh lewat chat juga boleh, silakan. Kang. Mangga. Kalau pengikut Nabi Isa yang lain itu ada kisahnya enggak yang setelah peristiwa penyaliban itu? Oke. Setelah kisah penyaliban, ya. Jadi hampir seluruh murid-murid Nabi Isa alaihissalam kemudian
diburu dan dikejar-kejar, ada yang selamat di antara mereka, kemudian ada pula yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui keganasan dari pasukan-pasukan Romawi dan pasukan-pasukan Yahudi. Tapi tidak secara jelas menyebutkan nama-nama siapa yang terbunuh, kemudian siapa yang hidup untuk melanjutkan dakwah dari Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Di dalam misalnya di dalam Qisasul Anbiya, dalam Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, itu tidak banyak diceritakan kejadian pasca Nabi Isa alaihissalam. Beliau hanya menukil singkat saja di antara pengikutnya, kemudian ada yang dikejar-kejar, melarikan diri, kemudian ada yang dibunuh. Oh ya. Kalau itu satu lagi ya, maaf ya, kan banyak sumber ya, terutama ya dari internet, entah itu dari video-video mengenai informasi atau dari ceramah-ceramah, kan sering dengar kalau kitab Injil yang asli itu ada di sini gitu. Ini loh kitab Injil yang asli gitu. Nah, sebenarnya informasi-informasi seperti itu valid atau tidak, Ustaz? Injil yang katanya asli gitu, yang berdasarkan info-info yang tersebar. Baik. Banyak yang menyebut Injil Barnabas adalah kitab Injil yang asli. Namun banyak bantahan-bantahannya terkait dengan itu. Kalau kita mengikuti debat-debat Kristolog Indonesia misalnya, banyak menukil ada satu nama Menachem Ibrahim, orang dosen teologi dari Malang, memiliki kemampuan bahasa Ibrani yang bagus. Beliau menyebut beberapa manuskrip terkait dengan Injil asli. Hanya saja gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya sudah memberikan panduan. Apapun terkait dengan kitab-kitab suci sebelumnya, bila mana itu bersesuaian dengan Al-Quran, maka itulah kebenaran. Dan bila mana itu terdapat penyimpangan dan berbeda dengan isi kandungan Al-Quran, maka itulah penyimpangan. Jadi terkait dengan kabar-kabar dari Ahlul Kitab, baik itu diambilkan dari ayat-ayat suci, entah itu perjanjian lama, Taurat, ataupun perjanjian baru, Bible. Nah, sikap kita adalah tawakuf, berdiam diri, tidak membenarkan 100% dan tidak menyalahkan 100%. Timbangannya adalah Al-Quran. Karena di dalam Al-Kahfi sendiri, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada hambanya sebuah kitab yang di dalamnya tidak ada kebengkokan sedikit pun. Qayyiman, sebagai pelurus, sebagai hakim dari kitab-kitab suci yang datang sebelumnya. Jadi wallahu alam bisawab, mana yang asli dan mana yang tidak. Yang jelas seperti disampaikan di dalam Al-Qur'an, fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aidihim. Sungguh celakalah orang-orang ahli kitab yang telah menulis ayat-ayat Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Yang jelas kalau saat ini tidak ada satupun dari kitab-kitab suci terdahulu yang asli sebagaimana keadaan sebenarnya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menyebutkan, dan disitulah fungsi dari turunnya Al-Qur'an sebagai pelurus dari agama-agama sebelumnya. Syukron. Ya, Afwan. Salim, kayaknya antum orang Jawa ya? Ya, Jawa banget. Pundi? Jawa banget. Saking pundi, Salim? Saya di Temanggung. Oh, Temanggungnya pundi? Keranggan. Oh, Karanggan. Dekat Assalam, Pondok Assalam. Ya, depannya. Depannya Pondok Assalam, Masya Allah. Ya. Banyak teman-teman di Assalam. Oh ya, bagus itu pondoknya. Iya. Termasuk saya belajar awal-awal dengan alumni Assalam ketika dulu di Banjar. Kang Gokun tuh alumni Assalam, Agus. Kang Ibrahim. Kenapa? Kang Gokun.
Pon Kang Gugun Abdul Syakur Munawar, angkatan 2000, alumni Assalam. Nah. Iya, iya. Kang Salim ini, Kang Ibrahim ini ketua IRM alumni 2013. Oh. Pantesan dacan pernah papendah. Jarang nongol. Satu lagi sebelum masuk ke pertanyaan Kang Arif. Jadi kalau Al-Quran itu kan kita sudah tahu ya sejarah bagaimana turun ke Rasul gitu ya. Artinya lewat malaikat Jibril, ada yang langsung disampaikan gitu, ada yang maksudnya ada yang lewat mimpi, kemudian ada lewat lonceng gitu kan. Tapi itu langsung diterima oleh Rasul, kemudian Rasul ajarkan kepada sahabat menghafalnya, dan itu sampai kepada kita saat ini. Nah, kalau untuk Nabi Isa itu pada saat turunnya dari Allah pun sama dengan cara seperti itu sebagaimana yang diterima Rasulullah Muhammad, atau bagaimana? Dan kemudian juga sampai kepada Hawariyun pun begitu ya, atau bagaimana? Kemudian kan setelah itu putus, kemudian barulah di saat Konsili Nicea itu kemudian baru dimunculkan Injil-Injil itu, atau bagaimana aku? Jadi proses turunnya wahyu kepada para nabi ini beda-beda, Kang Agus. Misal kalau dengan Nabi Muhammad SAW, Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril alaihissalam dengan cara berangsur-angsur menyesuaikan dengan asbab an-nuzul, sebab-sebab turunnya atau kondisi kebutuhan saat itu, dengan beberapa proses atau beberapa cara turun. Kepada nabi-nabi yang lain, misalnya kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah menyampaikan wa kalamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Musa secara langsung. Jadi message-nya, pesannya Allah Subhanahu wa taala langsung disampaikan kepada Musa dalam bentuk perintah-perintah Allah, 10 perintah Allah Subhanahu wa taala. Kepada Nabi Isa, di dalam pembacaan saya, Kang Agus, baik itu kerujukan utama saya sebetulnya kalau terkait dengan kisah para nabi ini adalah Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir, karena Ibnu Katsir ini merupakan salah satu ulama yang sangat faqih, baik itu di dalam ilmu tafsir, ilmu hadis maupun ilmu-ilmu yang lain, dan juga beliau banyak menulis tentang sejarah. Salah satu kitab sejarah yang luar biasa adalah Al-Bidayah wa Nihayah, menceritakan sejarah kehidupan manusia dari awal sampai akhir. Salah satu karya monumentalnya lagi adalah Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Di dalam kisah-kisah para nabi terkait dengan tata cara turunnya wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam, saya kebetulan belum mendapatkan penjelasannya secara rinci, tapi nanti insya Allah akan coba saya cari bagaimana caranya turun kepada beliau. Apakah seperti turun kepada Nabi Musa alaihissalam, wa kalamallahu Musa takliman, langsung Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga Nabi Musa disebut dengan kalamullah, atau dengan seperti cara kepada Nabi Muhammad SAW turun secara sedikit-sedikit, seperti pula suhuf-suhuf yang lain kepada suhuf suhuf Ibrahim maupun suhuf-suhuf yang lain kepada nabi-nabi yang lain. Nanti insya Allah saya carikan Kang Agus tentang bagaimana cara turun wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam ini diajarkan kepada sahabat-sahabatnya yang berjumlah 12, yang salah satunya kemudian disalib dan dibunuh, lalu diajarkan pula oleh murid-murid yang lain. Akan tetapi ini ada satu orang Yahudi yang pura-pura masuk dalam agama Kristen, agama Masihi saat itu, namanya Paulus. Paulus ini kalau dalam Islam seperti Abdullah bin Saba, masuk tapi berupaya untuk menghancurkan. Dan ajaran Paulus inilah yang kemudian diadopsi oleh sebagian mayoritas penganut Kristen sekarang, yaitu menjadikan pribadi Nabi Isa alaihissalam sebagai salah seorang Tuhan di antara unsur-unsur Tuhan
yang mereka yakini, sehingga kemudian dilakukan kesepakatan dan diabsahkan melalui Kekaisaran Romawi pada tahun 325 di Nisea dengan nama Konsili Nisea di daerah Turki saat itu. Sehingga menjadi satu-satunya pemahaman gereja saat itu, dan yang tidak sepemahaman dengan itu disebut dengan pemahaman menyimpang, yaitu adalah menjadikan Yesus, menjadikan Isa alaihissalam sebagai Tuhan karena memiliki unsur dan sifat-sifat ketuhanan. Gitu. Baik, nanti kaitan dengan pewahyuan, insya Allah di pertemuan yang akan datang Ana kaji lagi di sumber-sumber yang ada. Ini ada dari Kang Arif, Masya Allah. Kang Arif, ahlan, izin tanya menyangkut kasus Pak Muhammad Kece ini orang Pangandaran ya, kalau nggak salah. Orang Pangandaran tuh. Yang tadinya di pesantren berbalik menghina Islam. Pernah Islam. ke Banjar juga katanya. Pernah ke Banjar karena masuk agama lain, bagaimana supaya di masa depan tidak terjadi lagi ada kasus seperti itu. Ikhwan fillah, jadi label pesantren ini tidak menjamin selamat kita dari godaan dunia sebetulnya. Yang lebih parah dari Muhammad Kece ini juga ada, namanya Saifuddin Ibrahim. Saya secara pribadi pernah satu institusi soal dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Sekarang pendeta Saifuddin Ibrahim. Gini, selain faktor akidah, Anda lihat yang kemudian terjebak dan masuk ke dalam keyakinan agama lain, faktor dunianya juga sangat dominan. Misal, Anda punya teman, itu teman pesantren, 8 tahun di pesantren, hafal 17 juz, salah satu anak terpandai, tergoda oleh wanita. Dia gadaikan cinta dengan agama. Pendeta Saifuddin Ibrahim dulu masuk dan belajar, sejak mudanya sebetulnya dia sekolah di Muhammadiyah, kemudian sempat menjadi guru agama, lalu kemudian berkenalan dengan satu pergerakan NI Az-Zaitun. Pergerakan NI Az-Zaitun KW Komandemen Wilayah 9 ini cukup radikal di dalam memahami agama Islam. Semua orang bisa menjadi nabi ketika dia mengajarkan agama. Dan banyak hal-hal dari agama kemudian dikenorkan di dalam ajaran ini. Pada akhirnya kemudian pendeta ini pada suatu posisi tidak lagi dipercaya sebetulnya oleh umatnya di NI Az-Zaitun, lalu mencari pelampiasan dengan masuk ke dalam agama Kristen. Sehingga kalau melakukan debat-debat Kristen dengan Pak Saifuddin Ibrahim ini, dia memasang tarif minimal saya dibayar 10-15 juta. Kalau Muhammad Kece, saya kebetulan baru mengenalnya ketika viral sekarang ini, apalagi ketika kena bogem sama Pak Napoleon. Saya sempat DM ke Twitternya, Bapak mewakili jutaan kaum muslimin yang tersakiti oleh kata-kata Muhammad Kece. Tapi ikhwafillah sekalian, yang perlu dikuatkan sebetulnya adalah pemahaman keislaman kita sendiri. Sehingga begitu ada godaan, kita tidak mudah goyah, tidak mudah lemah. Selain tahu kekuatan diri kita, selain tahu kekuatan ajaran agama kita juga perlu mengetahui kelemahan-kelemahan ajaran agama yang lain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Minimal 17 kali kita ucapkan agar kita tidak serupa dengan al-maghdub, orang-orang yang dibenci, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yakni Yahudi, waladdallin, dan orang-orang yang sesat yaitu Nasrani. Allah membenci atau Allah memurkai orang-orang Yahudi karena mereka menganggap Uzair sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian menjadikan dan memasukkan kaum Nasrani sebagai sesat karena mereka menjadikan Isa alaihissalam sebagai sesembahan mereka.
Di mana ajaran Trinitas kalau kawan-kawan mengkaji lebih dalam, banyak sekali kekeroposan baik dari segi logika, apalagi kalau masuk di dalam akidah. Dari segi logika juga sangat keropos sekali. Oleh karena itulah ya, kalau dalam bahasa perangnya Sun Tzu, selain kenal kekuatan kita, juga kita kenal kekuatan lawan atau kenali kelemahan dari ajaran-ajaran agama-agama yang lain, sehingga kita semakin tahu ternyata syumuliyatul Islam, kesempurnaan agama Islam itu Masya Allah, indah sekali. Syariat Islam bukan hanya sekedar potong tangan, tapi senyum adalah syariat Islam. Kebersihan adalah syariat Islam. Memaafkan orang lain itu juga adalah syariat Islam. Bukan sekedar sesuatu yang menakutkan. Banyak hal-hal indah dan yang dipancarkan oleh Islam, namun tertutup. Syakib Arselan pernah mengatakan, Al-Islamu ya'alu wa la yu'la alaih, walakinna mahjubun bil muslimin. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Namun sayang, keindahan Islam ini banyak tertutupi oleh kaum muslimin itu sendiri. Nah, karena itulah kawan sekalian, maka mari dalam forum ini kita kaji agama Islam dan kita munculkan sisi-sisi keindahan Islam. Itu Kang Arif, mudah-mudahan bermanfaat. Kenapa? Nggak itu lah. Mangga Ustaz dilihat. Tadi suguhan naon ya. Terus Anesna pilih badai snack lah semangat. Mangga dinikmati snacknya masing-masing ya. Kang Ari tacan dongkapnya, biasanya ada sok ngaramaikan deh Kang Ari. Teu aya rupina wangi ieu duka ka mana ya. Sibuk panginten. Ya, aya sababaraha minu enggal. Serawat nu tiasa gabung lanjut. Mangga aya pertanyaan sendiri pami teh aya. Insyaallah atas cekap pengen tanya. Sayat-sayat we geus nanya tadina rek bade tilu ayat tilu sareng aya 4 kan kalimat, tapi ayat kalimat pami bahas langkung panjang deh. Pilih dari kawangi. Cekap tadi saya ayat ya penjelasannya terus saya pisan. Tadi kenaon abi naroskeun perkawis itu ayat-ayat Injil margi pami kan kantos oge mawas-mawas beberapa Injil gitu nya anu jadi pesantren di Jogja. Itu ngaraos nanti seperti kita itu kayak baca hadis gitu, Pak. Jadi kata-katanya itu kayak masa sih ini kalimat Allah gitu kan. Itu jadi pertanyaan gitu. Jadi makanya sebenarnya Injil yang sebetulnya itu seperti apa gitu kan. Kalau kita baca Quran itu kan lain bahasanya itu kuat gitu. Jadi benar-benar kita yakin itu bahasa Allah gitu. Tapi kalau kita baca Injil itu kayak baca hadis gitu. Jadi kayak orang menceritakan tentang Nabi Isa itu kan kayak hadis begitu. Nah itu mungkin nanti Akuat bisa jelaskan di pertemuan berikutnya. Insyaallah. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira kita cukupkan pertemuan kita di malam hari ini. Jazakumullah khairan katsir sekali lagi untuk Akuat atas pemaparan materinya, tafsir surat Al-Kahfi ayat keempat yang begitu jelas. Dan insya Allah mudah-mudahan kita lanjutkan penjelasan berikutnya tentang ayat kelima di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan juga, tetap istiqomah ya, insya Allah dalam setiap pertemuan kita mendapatkan ilmu baru, terutama tadi disampaikan oleh Akuat. Yang penting itu kita itu datang majelis ilmunya aja sudah banyak keutamaan gitu. Kalau kita dapat materi itu bonus gitu. Tapi kita dengan hadir di majelisnya aja itu sudah merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari saya sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana sarehat. Sami-sami Kang Arif. Ya.
mungkin doa nanti